Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel YouTube yang berbahagia dari Asosiasi Dosen Indonesia, pengurus wilayah Jakarta, bertemu lagi dengan saya Yuda Prapanca yang terus juga mendampingi Pak Dede ini untuk kita berdiskusi. Pak Dede, tadi sudah menjelaskan sedikit ya Pak tentang olahraga rekreasi gitu ya, yang dimana ternyata kita bisa menjadikan aktivitas kita itu setara dengan olahraga. Nah ini kan memang harus ada pengetahuan ya di masyarakat ya. Lalu kalau jelas kalau di pendidikan olahraga kan mungkin tadi yang Pak Dede di segmen sebelumnya Pak Dede sampaikan bahwa kalau bisa olahraga ini masuk di semua bidang keilmuan gitu ya. Dan terakhir adalah bagaimana pemerintah memberikan apresiasi ya, yaitu dengan olahraga prestasi. Lanjut Pak Dede terkait dengan pendidikan olahraga sendiri yang ada di sekolah nih Pak, gitu ya, yang ada di sekolah maupun di perguruan tinggi gitu ya, terkait dengan pendidikan olahraga. Bagaimana perkembangannya Pak Dede? Ya. Baik Pak Yuda, terkait dengan olahraga pendidikan, setelah kita segmen sebelumnya membahas terkait dengan olahraga rekreasi sedikit mungkin Pak ya. Nah untuk olahraga pendidikan ini sendiri memang menjadi sebuah bagian yang integral dari sistem pendidikan di Indonesia Pak ya, terutama yang saya sampaikan di awal bahwa pendidikan jasmani ini mempunyai porsi tersendiri begitu ya di baik itu di sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Nah terkait dengan bagaimana posisinya sekarang gitu di dunia di sekolah maupun kampus, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan sekarang ini mempunyai peran yang sangat vital tadi ya, terkait dengan kalau kita bicara olahraga masyarakat, artinya kita secara umum tadi misalnya seperti halnya kita Car Free Day tadi yang Pak Yuda sebutkan begitu ya, banyak hal lain misalnya olahraga-olahraga yang sifatnya dimainkan di hanya di satu daerah misalnya begitu. Nah kalau pendidikan ini memang ranahnya terinsert dalam sistem pendidikan. Dalam hal ini pasti kita bicara kurikulum yang ada di sekolah gitu Pak ya. Kurikulum mereka PJOK ini mendapat peran yang signifikan gitu. Oke Pak, ini saya sudah ingin mendengar secara langsung penjelasan Pak Dede ya, kaitan dengan kita kan sudah masuk nih ke pendidikan olahraga. Tadi sudah dijelaskan pendidikan olahraga rekreasi. Nah tadi juga sempat saya singgung ya di sebelum segmen pertama berakhir, saya sampaikan bahwa pemerintah daerah tidak hanya di Jakarta ya, di daerah-daerah lain ya, sampai ke Makassar gitu yang saya pernah ke sana. Pemerintah daerah juga menyiapkan satu sarana ya untuk olahraga di hari Minggu ya, yang kita sebut biasa Car Free Day itu untuk sarana olahraga ini. Apakah memang ini bagian dari upaya pemerintah untuk menyambungkan tadi dengan pendidikan olahraga di sekolah gitu, tapi di sisi lain ternyata banyak ajang untuk malah jual beli ini apakah memang masyarakat itu datang itu untuk justru sekedar belanja, atau justru malah mau menghabiskan waktunya untuk berolahraga begitu Pak? Ya. Pak Dede gimana Pak? Kaitannya dengan yang Pak Yuda sampaikan, memang kalau kita bicara tadi di awal terkait dengan olahraga rekreasi, kita pasti bicara budaya gitu Pak. Ya budaya budaya yang ada di suatu daerah gitu. Nah, mungkin karena kita budayanya budaya olahraganya masih kurang ya, karena kalau kita lihat dari tingkat kebugaran jasmani Indonesia itu di penelitian tahun 2023 itu malah mengalami penurunan gitu. Penurunan yang tadinya 7% begitu, sekarang hanya 5% gitu Pak penurunannya. Ini mungkin salah satunya indeksnya ini dari pada saat Covid juga mungkin Pak bawaannya gitu. Tapi kalau bicara dengan negara lain gitu ya yang sifatnya level ASEAN, ASEAN kita masih kategori sedang lah begitu ya. Tapi kalau kita sudah bicara Asia secara umum begitu, ini kita levelnya hampir khawatir gitu Pak, budaya kebugarannya gitu ya, budaya olahraganya gitu, dibanding dengan ya kalau kita bicara Jepang gitu, Korea yang
budayanya mungkin lebih maju. Boleh, itu nanti kita akan banyak bicara tentang olahraga prestasi, Pak. Tapi ini yang sangat fundamental ya, menurut saya yang sangat mendasar ini bagaimana upaya pemerintah terus membangkitkan semangat untuk masyarakat berolahraga gitu ya. Justru tadi ternyata mengalami penurunan ya. Kita lihat juga, kita bandingkan apakah memang ini juga berpengaruh juga ya, keadaan kesehatan masyarakat ya. Ini kan sudah juga cukup tinggi gitu ya. Lalu sementara semangat untuk berolahraga nih, terutama generasi muda. Nanti kita akan coba diskusi juga ya tentang generasi muda dengan gemar olahraga, termasuk mahasiswa nanti kita ya sebagai dosen. Nah, Pak Dede sebagai seorang yang menggeluti ya di ilmu olahraga, dan saya pikir praktisi juga ya di olahraga ini, bagaimana Pak Dede memandang ini upaya apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga aktivitas masyarakat itu betul-betul tidak terlepas dari olahraga begitu, karena ini kan gempuran pola hidup ya, terutama makanan yang begitu luar biasa ya. Ini yang banyak makanan-makanan yang bisa mempengaruhi juga kebugaran kita. Kalau kita tidak menjaga ini, alhasil bangsa Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini akan semakin lemah begitu. Dari sisi fisik ya Pak ya, gitu. Karena ini juga akan mempengaruhi dari sisi intelektual mereka gitu. Nah, bagaimana Pak Dede memandang ini? Bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah Pak supaya semua masyarakat itu gemar olahraga, terutama misalnya dalam satu keluarga lah, bagaimana upaya kita untuk bisa membangkitkan keinginan untuk selalu berolahraga untuk bisa bugar dalam kehidupan sehari-hari ya Pak? Ya, kalau kita bicara kebugaran, pasti kita akan melihat ada beberapa aspek gitu Pak. Ya. Jadi kebugaran itu ada 5 aspek gitu, yang biasanya yang paling sering gitu ya Pak, ada daya tahan gitu ya. Daya tahan itu kita bicaranya bagaimana kita dalam aktivitas sehari-hari itu tidak merasa capek gitu Pak. Kalau kita bicara daya tahan pasti kita bicara itu. Kemudian ada kelincahan gitu, bagaimana kita melakukan gerakan itu secepat mungkin gitu ya. Kemudian ada kelentukan, bagaimana kita melakukan sesuatu itu dengan selentur mungkin gitu. Kemudian ada lagi koordinasi. Jadi kita melakukan kegiatan itu koordinasi dengan mata dan tangan, misalnya seperti menyetir itu kan termasuk koordinasi mata dan tangan misalnya, atau dan kaki dengan kaki misalnya. Nah, itu memang derajat kebugaran ini memang yang harus kita pelihara. Terkait dengan tadi, nah memang Pak kadang-kadang miskonsepsinya adalah olahraga ini kan tidak instan gitu Pak. Kalau kita bicara makan itu kan ketika kita makan itu kenyangnya langsung terasa gitu Pak. Padahal dari segi ilmiahnya gitu, olahraga ini kan adalah sebuah investasi gitu untuk masa depan gitu. Bagaimana ketika kita semakin sering berolahraga atau tadi sering meningkatkan kebugaran kita, kita tidak bicara langsung olahraga prestasi ya, harus berapa kali olahraga sepak bola misalnya 2 kali 45 menit dalam seminggu. Mungkin kita tidak ke arah sana karena kita belum bicara prestasi gitu ya, karena kita bicara masih masyarakat dengan orientasi nanti ke pendidikan. Nah, mungkin batasannya hanya itu tadi, bagaimana kita memberikan edukasi bahwa ternyata olahraga itu tidak hanya sebatas prestasi begitu, tidak hanya di sekolah main bola, lari, keliling lapangan gitu. Ternyata setiap perilaku kita, kegiatan kita, kehidupan sehari-hari itu kaitannya erat dengan aktivitas fisik itu Pak, yang orientasinya agar tubuh kita menjadi bugar gitu. Karena kalau kita bicara tadi misalnya yang instan seperti kita makan kan langsung kenyang gitu Pak. Tapi kalau kita berolahraga itu, padahal setiap kita berolahraga itu minimal ada 3 hormon yang bekerja gitu. Ketika kita selesai berolahraga itu tubuh kita mengeluarkan hormon endorfin Pak ya. Kalau menurut Pak Dede sendiri, pemerintah dalam hal untuk memberikan motivasi semangat untuk para masyarakat yang berolahraga ini sudah maksimalkah Pak? Ya, terkait dengan ini banyak sekali sudah kegiatan-kegiatan olahraga rekreasi yang sudah diberikan dari pemerintah juga. Ada menyiapkan wadah, jadi ada forum olahraga masyarakat, kemudian ada forum olahraga rekreasi begitu, yang implementasinya selain memasyarakatkan olahraga,
nanti juga ada pekan olahraga rekreasinya gitu Pak. Jadi setiap daerah itu mengumpulkan kontingen-kontingen untuk ini dengan olahraga masyarakat tersebut gitu. Oke, baik Pak Dede. Ini semakin menarik ya Pak. Saya nanti kita ya ingin kupas bagaimana kehadiran teknologi tentunya ya Pak. Harusnya ini juga bisa menopang ya dari sisi keinginan harapan kita untuk bisa berolahraga dengan baik. Baik, sobat channel YouTube Asosiasi Dosen Indonesia, Dewan Pengurus Wilayah Jakarta, ADI, kita akan masuk ke segmen berikutnya. Kita akan bahas tuntas tentang bagaimana pentingnya kita bugar, termasuk nanti kita akan bahas terkait dengan bagaimana mempersiapkan sisi kesehatan untuk para mahasiswa kita agar tampil prima, kemampuan intelektualnya juga didukung oleh kemampuan fisik yang luar biasa. Dan kemana-mana, setelah pesan berikut kita akan lanjutkan lagi.